Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Jumpa lagi sahabat-sahabat dalam Binar Ramadan, pemudi solihah berakhlakul karimah. Kali ini kita akan membahas tentang apakah marah bisa membatalkan puasa. Jawabannya, marah tidak membatalkan puasa, akan tetapi bisa mengurangi pahala puasa. Bahkan sebagian ulama berpendapat marah bisa menghilangkan pahala dari puasa. Kalau kita melihat dari sesuatu yang membatalkan puasa, dalam kitab Safinatun Najah disebutkan ada 8 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan minum dengan sengaja atau memasukkan sesuatu benda dengan sengaja ke dalam lubang tubuh. Lubang tubuh di sini adalah mulut, hidung, telinga, ya, jalan kubul dan dubur, ya. Jalan keluarnya BAB dan BAK. Jadi sejauh mana batas-batasnya mulut jika kita memasukkan sesuatu itu tidak batal? Adalah apabila kita mengucapkan makhraj kho, jadi di sini tenggorokan sini kho. Nah, jadi apabila kita masukkan sampai ke sana, ya, melewati batas kita melafalkan makhraj kho, maka puasa kita akan batal. Jadi hati-hati sahabat, apabila mungkin kita bersin atau berdahak, ya, batu berdahak, keluar dahaknya sudah keluar melewati batas, kalau kita melafalkan makhraj kho, nah itu dikeluarkan saja, jangan ditelan kembali. Kemudian hidung, sejauh mana batasnya? Jadi sejauh yang kita pegang keras. Jadi pada hidung yang kita pegang lunak, ini bukan termasuk area dalam. Jadi apabila hati-hati, apabila kita ngupil jangan sampai ke yang sejajar dengan mata, yang area keras ini. Karena yang area keras ini adalah sudah termasuk lubang dalamnya, kita akan batal puasanya. Kalau di masih sekitar yang tampak dari luar, yang area yang lunak ini belum batal. Kemudian telinga juga seperti itu. Apabila kita hanya gatal di sini kita menggaruk karena yang kelihatan dari luar areanya tidak apa-apa. Tapi kalau kita membersihkan telinga pakai cotton bud masuk ke dalam, lah itu yang bisa membatalkan puasa. Kemudian hati-hati juga, kalau misalnya, kalau bisa memang kita tidak dianjurkan untuk berenang di siang hari. Apabila berenang di siang hari, dikhawatirkan kalau misalnya kita kentut, ya, itu kan akan membuka, ya, jalan kentutnya itu membuka. Kemudian ketika menutup lagi, nanti bisa masuk airnya, lah itu bisa membatalkan puasa. Jadi makan minum dengan disengaja, kemudian memasukkan sesuatu benda ke dalam lubang tadi dengan disengaja. Kemudian yang membatalkan puasa yang kedua adalah memasukkan obat atau benda lain ke dalam kubul ataupun dubur. Nah ini bagi orang yang mungkin merasa sembelit ketika puasa, kok malah dia memasukkan obat dari belakang sehingga sembelitnya akan sembuh, lah itu malah puasanya akan batal. Kemudian yang ketiga adalah muntah dengan disengaja. Yang keempat adalah keluar haid, darah haid bagi perempuan dan nifas. Nah itu akan membatalkan puasa. Akan tetapi tidak puasa, besok ketika setelah Ramadan selesai kita mengganti puasanya tersebut. Kemudian yang kelima, gila itu walaupun gilanya tidak permanen, walaupun di pagi hari kita sudah puasa, siang hari kok kita gila, sore hari, ya, ada orang yang mengalami seperti itu, ya, sore hari kemudian sembuh lagi, maka pada waktu siang hari dia mengalami gila itu akan membatalkan puasanya. Yang keenam adalah murtad. Nah, kemudian yang ketujuh, keluar mani dengan disengaja. Jadi di sini apabila ada orang yang tidur kemudian setelah bangun tidur kok merasa ada keluar maninya, ya, karena dia melakukan dia keluar mani itu tidak disengaja, maka tidak batal. Tapi apabila, mohon maaf, ada yang melakukannya dengan gerakan tubuh atau onani, masturbasi dan seterusnya sehingga keluar mani dengan disengaja, maka akan membatalkan puasa. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir adalah melakukan hubungan intim atau jima, ya,
hubungan suami istri di siang hari. Lah, apabila dilihat dari 8 hal tersebut yang membatalkan puasa, memang marah tidak membatalkan puasa. Akan tetapi bisa mengurangi pahalanya puasa. Seperti sabda Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan min shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut. Artinya tidak mendapatkan pahala kecuali hanya lapar dan dahaga. Lah, di sini bahwa kita itu berarti kalau berpuasa masih marah, masih emosi dan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh agama, berarti kita puasanya masih formalitas. Nah, Imam Ghazali menyatakan bahwa tingkatan-tingkatan puasa itu ada 3 tingkatan. Ya. Yang pertama adalah tingkatan puasanya orang awam. Nah, puasa awam. Nah, tingkatan orang puasa awam ini, nah ini masih berorientasinya pada meninggalkan makan, meninggalkan minum, ya, menahan diri dari nafsu syahwat untuk berhubungan suami istri di siang hari, dari terbit fajar sampai terbenam matahari atau dari waktu imsak sampai maghrib. Nah, masih sebatas itu, sedangkan dalam kesehariannya masih menggunjing orang, dalam kesehariannya masih melakukan maksiat. Nah, walaupun di sini dia berpuasa, tidak mendapatkan pahalanya puasa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga, walaupun puasanya sah. Seperti sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, wa idza kana yaumu shaumin ahadikum fala yarfasu wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qataluhu falyuqlil inni mru'un shaimun. Jadi jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan pula bertindak bodoh. Jika ada seseorang yang mencelanya atau mengganggunya, hendaklah mengucapkan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Maksudnya begini, apabila kita di siang hari masih melakukan puasa, ya maksudnya bukan berarti kalau kita sudah berbuka, kemudian kita bebas melakukan sesuatu maksiat ya. Nah, ini maksudnya seperti ini hadis ini. Jika kita masih berpuasa, kok diajak orang untuk melakukan menggunjing orang, matanya diajak lihat untuk melihat maksiat dan seterusnya, maka katakan saja bahwa saya sedang berpuasa, seperti itu. Jadi puasa umum adalah puasanya orang yang awam yang tidak meninggalkan makan minum, hubungan suami istri di siang hari. Nah, kemudian kita menuju ke tingkatan yang kedua. Ini tingkatan puasanya orang-orang soleh, yaitu puasa khusus, puasa khawas. Ya. Jadi puasa khusus ini di samping kita menahan diri dari lapar dahaga, ya, menahan diri dari hubungan suami istri jika sudah berkeluarga, ya. Tapi dia juga selain itu, dia juga dalam puasanya itu dia tidak melakukan hal-hal yang maksiat. Menjaga seluruh anggota tubuhnya, baik mata, telinga, mulut, tangan, kaki, untuk berbuat maksiat pada Allah. Dia pada waktu puasa tidak melakukan maksiat kepada Allah. Oleh karena itu tadi, apabila ada orang yang mengajak maksiat, ya, mohon maaf. Kalau ada orang yang mengajak ngabuburit, tujuannya apa dulu? Kalau tujuannya ngabuburit, itu kemudian cuci mata, melihat body seorang perempuan atau cewek yang aduhe, kemudian dia ada hawa nafsu, ya itu bisa kalau dia itu memandang dengan syahwat, ya, kemudian di situ itu apalagi sampai keluar mani, ya misalnya, ya, kalau seperti itu sampai keluar mani batal puasanya. Tapi kalau memandang dengan syahwat, puasanya tidak mendapatkan pahala atau menghilangkan pahalanya puasa. Jadi puasa yang termasuk orang yang khusus, ya, ini adalah puasa di samping meninggalkan makan minum, berhubungan, juga menjaga diri dari perbuatan maksiat. Matanya, telinganya tidak dilakukan untuk mendengar hal-hal yang tidak terpuji, mulutnya, hati-hati ini, ya, yang kebiasaan menghibah orang, ya, dijaga. Jangan sampai kita melakukan hibah pada waktu kita menjalankan ibadah puasa, kaki, tangan, dan seterusnya anggota tubuh untuk melakukan maksiat. Jangan sampai, ya, agar kita termasuk orang-orang yang puasanya puasa orang yang khusus. Tingkatan puasa yang ketiga adalah
khawasul khawas atau puasanya orang yang khusus, terkhusus ya, terkhusus atau spesial. Jadi di samping orang yang puasa ini ya, orang yang puasa spesial, khawasul khawas ini adalah golongan para anbiya, para waliullah. Di samping dia meninggalkan makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari, dia juga menjaga segala organ tubuhnya yang baik tangan, telinga, mulut, mata, kaki untuk bermaksiat kepada Allah. Dia juga apa? Hanya memikirkan Allah. Hatinya, denyut nadi, pikirannya, semua hanya tertuju kepada Allah. Tidak memikirkan duniawinya saja. Ya. Semua tertuju kepada Allah. Ini adalah puasanya orang yang terkhusus. Nah, semoga kita puasa tidak sekedar menjaga diri dari hawa nafsu, tidak minum, tidak makan, tapi kita menjaga semua organ tubuhnya untuk bermaksiat kepada Allah. Baiklah, semoga kita semua termasuk orang yang puasanya itu penuh hikmah sehingga kita mendapatkan pahalanya puasa, bukan sekedar puasa yang formalitas. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wal-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.